Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Jumat 26 Mei tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi terlebih dahulu hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, kasih menyempurnakan pengetahuan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, sadarkah kita kalau pengetahuan itu tampaknya berwajah ganda? Ia dapat membangun, tetapi ia juga dapat menjadikan seseorang sombong. Mereka yang berpengetahuan kadang menjadi angkuh. Paulus mengatakan pengetahuan berpotensi membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Paulus mengkritik arogansi itu. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai pengetahuan, menurutnya ia belum mencapai pengetahuan sejati. Dalam bahasa sederhana, Paulus terkesan ingin berkata, tong kosong nyaring bunyinya. Dalam pandangannya, Paulus menyandingkan pengetahuan dengan kasih. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Paulus memberi contoh mengenai memakan persembahan berhala. Ia mengatakan bahwa makanan memang tidak membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Entah itu dimakan atau tidak, kita tidak akan mengalami kerugian. Kendalanya ada pada penggunaan pengetahuan dan kebebasan itu sendiri. Paulus menasihati agar kebebasan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lemah. Jangan sampai mereka yang lemah binasa karena pengetahuan itu. Saudara, Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Percayalah. Akan tetapi pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Kasih selalu membangun dan memperhatikan orang lain. Kasih menjadi pagar untuk setiap tindakan yang dihasilkan pengetahuan. Dan kasih adalah puncak dari sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Pokok persoalannya sekarang terletak pada tata kelolanya yang selalu melibatkan kasih. Apakah pengetahuan itu menjadi batu sandungan atau sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama? Itu yang harus kita pelajari. Tuhan mau kita bisa belajar untuk terus merendahkan diri dengan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang arogan, karena kita berpikir kita memiliki pengetahuan lebih daripada yang lain. Jika demikian, kita sedang mengizinkan Allah untuk merendahkan kita. Karena orang yang meninggikan diri, mereka akan direndahkan. Karena itu pergunakanlah setiap pengetahuan dan kecerdasan kita hanya untuk memuliakan Allah. Dengan pengetahuan dan kecerdasan kita, layanilah sesama kita. Dengan pengetahuan dan kecerdasan kita, muliakanlah Tuhan. Biarlah kiranya segala hal yang kita terima dari Tuhan, termasuk pengetahuan dan kecerdasan kita, dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan dalam keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Pagar perlindungannya nyata atas hidupmu. Sebab itu kasih karunia Allah akan melimpah bagimu di sepanjang hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.